Files on removable volume. Oke, saya record Pak untuk ke depan. Bener. Makasih udah diingetin. Oke, silakan nih. Tadi gimana nih? Ya, jadi kita ulang untuk empathize, kita praktisnya nyomot punya Pak Dodi karena yang dipakai kan Betul. punya Pak Dodi. Terus kita sedikit kembangkan apa yang menjadi poin kok yang menjadi komen pembimbing Hmm. kemarin ya gitu. Iya. Iya, Iya. komennya kalau nggak salah literatur ini ya, technical literatur Pak ya. Iya. Jadi Nah, technical literatur sama pokoknya referensi yang sehingga jadi kayak gitu. Jadi mungkin seperti bikin essay ya. Saya juga kaget juga dapat komen begitu karena di di tugasnya kan nggak dibikin detail kan. Dan itu juga sebenarnya ide-ide itu eh, saya comot aja dari apa namanya pengalaman sendiri juga kan karena kita pengguna dari HP juga kan. Iya, Gitu. dan Jadi ya sebenarnya general, tapi kalau mau cari ya bisa cari per poin gitu. ntar Pak, nanti mengenai empathize ini kan Hmm? kita coba dari punya Pak Dodi ya, sama Hmm. penambahan itu. Itu apakah kita samakan semua karena mulai kan Pak Dodi ya, atau nanti define-nya, bagian define-nya baru kita beda-beda gitu misalnya. Oke, boleh. Atau Sebentar saya buka. Saya buka. Ah, karena kok empathize kan memang idenya Pak Dodi kan, jadi menurut ya. saya sih Hmm. nanti waktu di posisi define baru kita jabarkan lagi masing-masing. Itu sih yang saya tangkap. Kalau Pak Cahyo gimana menurut Pak Cahyo? iya harus sepertinya seperti itu empathize kita harusnya plug keteplak maksudnya sama persis kan ya. Kita ini kan melanjutkan pada step define. Jadi baru step define nanti kita mengeluarkan ide masing-masing. Kalau Hmm. empathize berarti kita nyomot persis nyomot punya Pak Deti aslinya. Oke, ya bisa sih. Ya, iya Pak. Betul sih. Ini jadi sebenarnya benar saya buka ya. Saya share screen ya Pak ya. Oke, kalau Iya. gitu berarti kita setuju Pak ya untuk empathize ini ya, kita samakan semua. Nah, untuk TP2 ini kan diminta define ya, artinya phase 1 and phase 2, kalau nggak salah ya. Hmm. Itu conceptual and basic design must be defined with all the specification needed to evaluate if your design will indeed solve the problem you state in the beginning. Nah, ini masalahnya kayaknya eh, terminologi define yang diminta sama Pak. Jadi kelihatan nggak screen saya? Yang ada Kelihatan, yang ada kelihatan. stage. Nah, ini saya buka. Nah, di sini sebenarnya di empathize itu intinya di sini apa namanya pain points, bukan pain ya, bukan chat ya, tapi pain. Pakai intinya. Ya, gara-gara T itu kemarin. Nah, Dapat itu komen. makanya saya baru nggak perhatiin kok jadi chat, jadi malu saya. Uh, Oke, tapi ya udah. Ini nanti ini di PDF nanti kalau itu kan Word dokumennya udah saya bagi kan. Nanti kalau mau dari Iya, situ. iya. Mungkin nggak, tapi nggak tahu nih. Untuk dokumen berikutnya, Bapak kalau mau menambahkan, ngembangin sendiri, cari dari sini kan ada PowerPoint ini. Ini kalau mau mencari referensi dari internet, silakan tambah-tambahin sendiri. Atau gimana? Karena sebenarnya, nah sebenarnya untuk define, saya sudah masukkan di sini specific need. Ini tergolong define sebenarnya. Faster Nah, charging ya, divine. ini kan di sini. Jadi sebenarnya agak ambigu juga karena sudah di sini udah termasuk define. Udah Spesifik. termasuk, iya udah termasuk ini karena Mm-mm. apa yang Nah, diperlukan oleh customer, faster betul. charging, Nah itu reliability, ya. increase portability sama sustainable solution ini mungkin masih jauh lah ya.
Cuman ini istilahnya kalau sekarang kan semuanya maunya sustainable gitu kan. Jadi saya masukin aja. Nah, terus terang ini dari ini itu general, kebutuhan ini sebenarnya masih general. Sedangkan kalau di design thinking yang saya pelajari itu sebenarnya step pertama empathize itu perlu waktu paling tidak 2 minggu sendiri. Tapi kan kita cuma dikasih waktu seminggu ya, mungkin 2 minggu, cuman kemudian eh, belajarnya sebentar banget. Untuk prosesnya sebenarnya banyak, hingga sampai ke define juga. Nah, saya bawa ke atas lagi. Nah, jadi ini intinya kalau mau sebelum 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 apa namanya ke yang di bawah, yang define yang saya kasih tadi, eh, masalah pertamanya pain points itu ini insufficient battery life. Nah, kemudian rest anxiety. Mungkin kalau mau sebentar tadi saya kalau mau pakai ini, jadi kembali ke sini Pak. Jadi dari misalnya poin pertama pakai pakai teknik how might we, bagaimana kita mengatasi insufficient battery life misalnya. Tapi itu kan dia sudah istilahnya untuk mencari define ini sebenarnya sudah condong ke adiet di sini. Sudah sampai ke tahap berikutnya. Agak-agak ini juga ya. Kalau mau kembali, kita kan istilahnya co-creation. Semua barang yang kita idekan kemarin ini sebenarnya barangnya sudah ada. Nah, kemudian inovasi apa yang ingin kita kembangkan ke depannya? Next what? Ini kalau benar dipakai. Saya malah nggak bisa ya. Ini dia. Pak Dodi, sambil Ya, ini saya boleh jumping dulu nggak? iya Pak. Karena saya baca di TP3 dan TP4 Hmm. itu dia minta detail design for purpose of test verification. Di sini ada kata simulation, modeling, simple prototyping. Hmm. Ini kan kita membahas define ya, oke, nggak ada Hmm. masalah. Mungkin kita akan kembangkan cari ini. Cuma yang dimaksud dengan prototyping di sini, itu nanti ke depannya kita seperti apa ya? Itu yang saya Ah, kemarin coba di WhatsApp, apakah tadi saya kemarin sempat bilang ya, apakah itu berupa kayak power bank atau nah itu mungkin jangan berupa, jangan istilahnya oke, mungkin sekarang kita kurang lebih tahu apa yang mau kita lakukan kan. Tapi kemudian dari proses ini eh, ke depan mungkin intinya tetap tetap pakai power bank, tapi dengan Mhm. inovasi apa yang kita tawarkan, gitu kan? Ya berarti kan berarti akan berbentuk seperti power bank, cuma ada inovasi tambahan kan gitu ya berarti ya. Hmm. Ada inovasi tambahan. Nah dari sini karena apa namanya, oke, sufficient battery life. Mungkin dari situ kita perlu cari tahu berapa berapa mili ampere hour yang generally diperlukan semacam itu untuk Ya, tahan misalnya oke. kalau kita mau kerja sampai 24 jam atau kita mau pakai 24 jam. Green Oke. anxiety. Jadi eh, jadi kita mencoba menjawab di define ini kan menjawab masalah-masalah di sini kan, the fear of Mhm. jadi ada ketakutan running out of battery power. Terus terang saya apa namanya? Saya mencari istilahnya rinse. Jadi fear of running out battery power gitu lah, saya searching. Kemudian muncul istilah, oh namanya rinse anxiety. Benar juga ya. Saya kalau itu setiap kali ketemu colokan, kalau memang saya pikir saya bakal lama nggak ketemu, saya langsung colok gitu kan. Semacam itu. Di sini. Jadi Oke kemudian, Pak. Mungkin hmm, berarti kita jadi bisa bahas satu persatu nih dari insufficient battery life-nya ya. betul. Jadi dari masing-masing masalah ini, kita bisa istilahnya brainstorming. Eh, Masing-masing jangan jangan lihat yang di sini dulu. Kenapa Oke ini oke. masalah gitu kan? Ini kan kenapa masalah, tapi kemudian define ini sebenarnya lebih mencari tahu insufficient battery life. Kenapa dia bisa insufficient? Semacam itu, insufficient battery life. Masalah masalah intinya apa gitu. Jadi lebih lebih Berarti mendefinisi. Jadi define itu lebih lebih breakdown
masalahnya gitu. Belum sampai Ya, nanti solusinya apa. iya. Kalau berarti kok insufficient battery life ini berarti kan setiap orang individu itu kan berarti tergantung kebutuhan ya kan ya? Mm, mm. Nah, di situ. Makanya kemudian sebenarnya di emphasize stage ini yang kurang, yang tidak diajarkan di sama Pak Arif itu, dia harusnya ada namanya persona. Jadi dalam tahap desain di emphasize stage, sebelum sebelum kita dapat problem identifikasi ini, kita harus menginterview orang, atau kemudian tim itu mencari sekian banyak orang. Dari survei itu harusnya kita bikin uh, ambil beberapa jenis pengguna. Ada namanya extreme user, ada namanya Iya benar, setuju. normal user. Nah, dari situ kan kemudian, makanya kemudian saya beritahu di sini, ini existing solution. Nah, sebenarnya agak tersebut di sini individual user. Nah, everyday user. Oke, misalnya nggak tahu nih, kalau saya sih everyday user. Atau mungkin Pak Febri sama Pak Cahyo kalau ketika kerja itu mungkin power user. Karena ketika kerja mungkin untuk bikin atau tergolong di profesional. Extreme user, power user. Jadi ada istilahnya extreme user, ada lead user. Nah, professional user ini mungkin Pak Febri atau Pak Cahyo ketika kerja pakai ketika apa namanya pakai HP nggak buat ketika untuk work permit atau ketika di lapangan bawa bawa HP yang EX misalnya. Itu kan depends on their phone, gitu kan, yang sangat tergantung sama HP-nya. Berarti selama selama dia di lapangan, HP itu tidak boleh mendadak mati gitu kan, ketika diperlukan. Jadi ini di sini, ketika itu, nah, oke, semacam itu. Nah dari situ kemudian bisa dapat lebih jauh, lebih jauh. Insufficient battery life ini berhubungan sama battery degradation sebenarnya. Gimana Eh Mas Edi? ya, yang mengenai insufficient battery life ini kan tadi Pak Dodi sempat menyampaikan berapa miliampere ya. Mm-mm. Ya kan tadi benar, saya juga setuju bahwa setiap orang penggunaan berbeda, harusnya itu harus kita harus survei lagi kan. Mm-mm. Kalau menurut saya survei ulang. Jadi Bisa. makin banyak survei yang kita lakukan ya berapa banyak orang kita bisa mengklasifikasikannya kan ya. Mm-mm. Dan ini juga kayaknya berarti biasanya kecenderungannya makin besar konsumsi orang itu berarti makin besar biasanya ukurannya kan ya. Betul, Dan betul. juga safety-nya kayak misalnya mungkin ada rules kayak di bandara kan nggak boleh lebih dari 10.000 kali ya atau Mm-mm. nah itu juga 20.000. berarti akan pengaruh semua ya. Uh, ya, semacam itu kan, kalau terbang nggak boleh lebih dari sekian, ada batasannya sih, saya lupa. Hmm. Kadang Nggak setiap salah maskapai 20. berbeda sih rule-nya ya. Uh, kayak soalnya domestik sama internasional juga beda-beda kan. Di Indonesia kalau nggak salah 28 miliampere, 28 ribu miliampere hour. Nggak tahu sekarang ya. Terus ingat saya yang keluar di kepala, soalnya zaman dulu pernah beli yang 26.800 miliampere hour, baterai besar, itu masih boleh bawa. Itu sudah hampir limit. Limitnya adalah 28.000. Ketika itu saya bawa 26.800, itu masih boleh terbang. Keliling minimal Asia Tenggara. Di situ. Itu zaman dulu. Kayak Jadi sekarang, kalau eh, saya ada Yang lihat yang kuat, Pak. insufficient battery life itu maksudnya apa nggak lebih cocok kalau misal heavy consumption of the battery seperti daripada insufficient. Insufficient sepertinya lebih ke tergantung apa lebih relatif kalau insufficient battery life. Kalau kalau heavy consumption mungkin kriterianya udah jelas gitu Pak, satu heavy consumption. Nah itu ya bisa bisa ditambahkan, Pak. Ya, Nah, jadi iya. nah itu kan satu kan, Pak Cahyo. Nah bisa tambahin sendiri. Jadi ada desain. Kenapa dia bisa termasuk merasa insufficient battery life gitu kan? Nah berarti yang itu tergolong ini kan salah satu proses define. Nah Pak Cahyo mengidentifikasi bahwa
tergantung konsumsi. Nah, berarti high consumption itu kan problem tambahan. Itu tergolong proses, termasuk proses define. Jadi kita sedang melakukan ini lebih lebih jauh gitu. Jadi nanti tinggal Pak Cewek tambahin kenapa begitu gitu. Maksudnya ini teridentifikasi lagi definisinya bahwa masalahnya ini yang tadi. Jadi itu bisa masuk Pak. Betul itu. Di sini juga sebenarnya nggak ada salah benar, tapi semua yang terdefinisi apa teridentifikasi kita tambahkan dari yang sebelumnya itu di empathize. Kalau saya lihat Pak, maaf ini, itu kayak sebenarnya produk ini akan ada kesamaan dengan portable power station, bener nggak ya? Tuh. Nah, tapi kemudian Hmm. kembali ke awal ini ya. Uh, Hmm. develop accessory inform. Ini phone case ini sebenarnya Aksesoris. terlalu Oh, terlalu terlalu mengarahkan, tapi sebenarnya in the form of aksesoris sebenarnya. Dan also maintain battery charge. Nah, ide saya sih kemudian awalnya dari sini pengennya sih istilahnya tadi ya bayangan saya adalah pokoknya ketika saya simpan HP itu di mana di kantong atau di mana dia otomatis ngecas, saya nggak perlu ribet sama kabel. Nanti ini kan kabel termasuk nanti di physical limitation, masih terbatas sama kabel, kemudian masih terbatas sama charging time. Jadi masih banyak sebenarnya. Intinya adalah ketika HP itu kita taruh, saya sedang tidak perlu, dia menjaga baterai level minimal berapa. Jadi nanti aplikasi juga perlu. Misalnya kan ini sampai kebayangan ke depan ya, itu ide. Nanti kan itu tahap berikutnya di ideation, bagaimana mengatasi masalah yang kita punya sekarang. Tapi otomatis eh, kita sebagai itu ya mungkin terbayang sekarang. Cuman kemudian yang kita perlu jabarkan lebih banyak, kenapa begini gitu kan. Nanti nanti itu masuk yang di ideation, jadinya begini. Bahkan kemudian saya kepikir, saya di Indonesia ada teman yang biasa bisa bikin misalnya tas tas kulit untuk macam-macam gitu kan. Nah, saya bisa minta dia bikin misalnya eh, waist belt yang bisa dimasukin mungkin eh, baterai apa power bank yang bisa 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 wireless charge. Nah, saya tinggal masukin HP di situ, udah selesai aman gitu. iya, saya tadi juga kepikiran sih Pak, entah itu tas, tas lempangan, atau tas kecil yang orang sering pakai, atau tadi apa ini ya, rest belt ya, pendek gitu ya. Ya tas Itu lempar. kemudian, ya itu kemudian itu ada docknya, Mm. jadi kayak wireless charging, jadi tinggal udah kita ibaratnya kita masukin kantong atau mungkin celana mungkin ya kalau bahasa ini ya, Ya. masukin kantong udah otomatis charge gitu ya. Mau masuk ya, makanya kita tinggal taruh di mana tempat tertentu yang kita bawa gitu kan, mau bisa di kantong bisa di mana. Nah, di situ ya ketika kita pakai dia casnya terjaga gitu, minimal. Atau ya, itu mungkin itu tadi ikat pinggang tapi kepalanya itu benar baterai gitu kan bisa jadi. Terus terang saya juga searching, mungkin bapak bisa cari di internet, sebenarnya udah banyak produk itu, cuman ya ini kan buat proses pembelajaran gitu ya, dan juga kita Itu perlu. Pak, ini untuk grup kita nggak ada minta untuk prototipe kan Pak ya kemarin ya, kalau nggak salah. Grup 5 yang Kayaknya diminta nggak ya. sampai, tapi harapannya Pak Arif itu kalau Hmm. bisa sampai prototype sih. Ya, Ya mungkin bisa kalau di kita prototipe nggak sampai, atau sampai simulasi aja kayaknya. atau sampai simulasi. Ya. Uh, Simulasi itu berarti nanti seperti ini ya, gimana? Kita Apa? buat gambar animasi itu. ya mungkin mock up lah, mock up prototype atau apa nanti ujung-ujungnya begitu. Hmm. Karena kan nanti intinya ketika prototype kita harus fase tes, nanti fase tes itu dia akan kembali ke empathize dan define lagi untuk Hmm. closed loop cycle-nya begitu. Di Itu situ. berarti kalau prototipe harus ada testingnya kan ya. Kalau cuma Ah, sebatas habis simulasi, habis prototype akan tes, memang emang fasenya begitu ya. kan. Hmm, ya.
Nggak, cuma maksud kita ini kan nggak akan jadi bentuk barang prototipe kan Pak ya, cuma simulasi palingnya. Hmm, hmm, Kalau simulasi kan berarti nggak ada pakai tes ya, cuma gambar ini aja paling animasi gitu ya. hmm, hmm. Kalau sampai mau ada prototipe sih, saya ada teman yang bisa bikin tas. Kalau mau, saya udah mikir Kalau kalau gitu. tasnya oke, kalau untuk baterainya Pak, kalau Baterainya misalnya kita untuk tinggal tinggal beli, cari yang kapasitasnya berapa gitu kan, berdasarkan mungkin yang kita kurang lebih lah, gitu kan. Kita yang bervariasi, yang ada berapa, nanti kita bikin berapa, mungkin nanti yang 5.000 miliampere hour, dia tahan berapa jam untuk HP ini. Mungkin nanti kita Hmm. eh, spesifikan HP iPhone berapa atau yang mana yang kapasitasnya 5G 4G gitu kan, secara umum aja. Nanti yang misalnya lima Kalau ribu gitu mAh berapa jam tahan gitu. Gitu kan. berarti kalau begitu kan kita bisa bikin timeline Pak ya. Kira-kira Mm-mm. untuk kita biar bagaimana kan butuh bantuan orang untuk membuatkan ya. Jadi Hmm. kita udah kasih idenya dulu ke beliau misalnya gitu kan. Mm-mm. Sambil kita kerjakan ini, nanti kapan kira-kira deadline-nya selesai bisa jadi itu tas misalnya ya atau Mm-mm. apapun. Nanti kita bisa bawa ke sini kan ke Abu Dhabi, baru kita tambah lagi apa balik lagi ke proses empathize atau testing tadi kalau misalnya dibutuhkan sesuatu. Juga. Sebenarnya selama ini kan banyak produk tas yang charging ya, apa pakai kabel tapi. Nah itu pakai Nah, kabel cuma guys. kalau untuk yang ininya sendiri belum ada sebenarnya kalau saya lihat ya, yang masuk misalnya kita dock wireless charging gitu kan, itu belum ada Mm. sih saya lihat. Selama ini pun kalau ada Dulu udah produk ada tas kan? yang ini dia menyediakan kabel doang, tetap Iya sih. di dalam baterainya dari kita gitu kan. Mm-mm. Berarti kita nanti model sabuk yang ada selong-selongannya gitu kayak Bisa jadi atau tas tas Ya. cangklong lah, tas tas. lempang, waist belt yang sudah bisa bisa kita isi baterai mungkin jadi nanti setiap kali kita naruh HP dia ngecas sendiri gitu. Selama HP-nya ada wireless charging misalnya. Iya, Misalnya. iya. Jadi nggak perlu repot sama Atau kalau nggak yang sabuk tadi itu kan ada kan sabuk tempat HP itu kan Pak, itu bisa juga oh, sebenarnya. itu juga bisa. Kalau mungkin lebih Sebenarnya gampang ya Pak, atau orang tua biasanya mungkinnya. oh iya itu juga mungkin gampang. Jadi bagus itu. Hmm. Nah, sih. Dan saya Emang rasa kalau untuk ampere kayaknya 5.000 atau 10.000 cukup ya harusnya. Ribu 10.000 cukup lah 10.000. 10.000 lah. buat Iya, Iya, karena memperpanjang jadi takutnya seharian gitu. rule-nya kan. Hmm. Karena mempengaruhi safety juga kan kalau terlalu tinggi. iya Hmm. apalagi kalau sabuk juga kan nanti juga Hmm. dia Berat juga ya. produce heat juga. Iya. Salah berat juga kan. Semakin besar semakin berat. Ya benar-benar. Makin besar makin berat sabuknya. Berat di sabuk, Pak. Tambah melorot nanti. Itu kan salah satu istilahnya nanti kan kembali ke define lagi kan, ke empathize lagi. Desain kita gimana, kurangnya apa, ditambahin. Iya Nah, itu. ini kita kembali ke Bapak punya ini nggak? Punya kalau misalnya kayak kenalan yang bikin baterai gini ada nggak kira-kira ya? tinggal cari lah baterai yang Cari. wireless Oh, belum banyak. ada ya. Nggak siapa tahu ada ini gitu sudah ada bayangan ininya. Jadi mungkin modelnya sama kayak yang kasus yang sekarang yang tinggal kita colok pakai kabel kan. Cuman Iya. kemudian kita sediakan tempatnya tertentu yang ketika kita masukkan masukkan HP dia ngecas gitu aja. Jadi Atau jadi nanti kita mungkin bisa tinggal jadi ngecas kayak baterai yang ada di tas. kayak dompet Apa? gitu bisa Pak. Kayak Bisa dompet. juga. Bisa juga. Kayak kayak Yang sabuknya Pak Polisi itu kan. iya. Iya. Kalau nggak kayak dompet ada kan karena orang bawa laki-laki pun kadang kan ada bawa dompet di genggam ya di ini ya. Hmm, hmm. Kayak zaman dulu itu yang pasang apa? Taruh HP di tepi pinggang juga bisa. Iya, sabuknya Pak Polisi gitu jadinya. Iya. Oke, kalau Nanti kayak gini kan Pak saya jelas ya. Saya ada bayangan gitu. Kalau kayak gini kan jelas. oke. Diskusinya Nah, menarik. Jadi ada bayangan tinggal nanti oke kita jabarkan lagi gitu. dan jadi ini kan saya juga masukin existing solutionnya apa yang sekarang sudah ada. Jadi kurang lebih
yang sekarang sudah ada sebenarnya yang jawab. Cuman kemudian eh, apa yang apa yang kurang di situ. Karena apakah ini menjawab semua, tapi kayaknya itu semua ada kekurangannya gitu kan. Potensial added bulk, carrying battery, nambah beban gitu kan, sama nambah space itu. Nah, intinya sebenarnya kalau kayak gini harusnya ke produk HP-nya sendiri semakin besar, maksudnya makanya di kuesioner tuh saya nanya di pertanyaan terakhir. Sebentar, saya lompat ke sini ya. Saya lompat ke pertanyaan terakhir. Jadi saya langsung tembak sebenarnya ini kurang kurang ini juga karena buru-buru juga. Nah, di pertanyaan nomor 24 di pertanyaan terakhir sebenarnya. Kalau ada pilihan pikir untuk baterai yang kapasitas lebih besar, apakah Anda rela untuk belanja lebih banyak gitu kan? Tapi kemudian untuk beli HP dengan baterai yang lebih besar, tapi kemudian otomatis HP-nya jadi lebih tebal gitu. Nah, kemudian ada yang jawab nih, pikir baterai tapi masih tipis gitu kan. Ini ajaib juga ini. Cuman ya benar, benar berarti sebenarnya salah satu pain point kan. Kenapa kenapa baterai kalau kapasitas besar harus lebih tebal? Kembali ke teknologi kan. Gitu. Kalau itu jawabannya lebih ke teknologi, sama ini kayaknya belum Ah, ada sih nah makanya, tapi kan yang ini benar-benar sebenarnya tipis. diperlukan pasar gitu kan, dicari. Ya, Heeh. Kemudian kesini-sininya mungkin makanya solusinya double screen, dilipat, di situ kan dia bisa menambahkan baterai. Cuman kemudian konsumsi energinya juga jadi lebih besar, layarnya lebih besar, karena layar lebih besar. Jadi plus minus lah. Nanti di situ perlu studi literatur, layar itu konsumsi energinya berapa, misalnya. Itu nanti udah tahap di ideation, berikutnya nanti. Siap-siap ya, maksudnya di situ. Kurang lebih. Ya, tapi dari sini kan kelihatan bahwa konsumer, walaupun dia hanya satu yang jawab, tapi ini terus terang, dan ini saya suka ini, bigger battery tapi masih tipis. Nah, sini. Tuh, makanya kemudian di depan saya tambahin eh, yang makanya dapat yang ini. Akhirnya dapat kan. Walaupun cuma yang jawab cuma satu, tapi yang jawab itu sangat membantu. Added bulk saya sebut sini. Carrying battery bank. Apalagi sini kita sudah tahu kan, dan kita juga tahu juga bahwa kalau HP kalau mau tipis ya kapasitas baterai juga nggak bisa terlalu besar. Situ. Ya, kurang lebih begitulah Pak. Sudah dapat gambaran lebih jauh ya. Jadi kayaknya sekarang nanti eh, brainstorming masing-masing untuk mendefinisikan lebih jauh masalahnya apa. oke. Produk akhirnya kita sudah sepakat sih, saya rasa sih. Udah makin jelas lah kemana arahnya. Mungkin kita ngebahas ini aja kali ya, untuk yang define ini stage 1, stage 2 berarti Pak ya. Phase 1, Mm-mm. phase 2, sorry. Mm-mm. Oke lah, oke oke. Udah dapat gambaran saya. Kalau tadi awal-awal masih nggak geram ya, sekarang paling tidak dapat gambaran. Ya, makasih. Terus nanti segmen misalkan misalkan kita seolah-olah kan mau buat produk beneran. Berarti segmennya untuk anu kan personal yang aktif. Mm-mm. Ya. Betul. Artinya kalau kita membuat segmen berarti kita bisa menyisihkan misalkan ini diciptakan bukan untuk orang sepuh misalkan seperti itu. Hmm, bisa jadi nanti itu. Iya, iya maksudnya nanti and pada akhirnya kita kan misalkan mau membuat sebuah produk kan kita harus tetap segmentasi tetap harus ada. Hmm. Jadi nggak semua
segmen bisa dicapai gitu ya. Iya, nggak semua Hmm, segmen bisa tercapai kita. betul, betul, ya. Oke Pak Dodi, udah dapat gambaran. Oke, ini berarti fokusnya ke mobile Pak ya, HP ya. Ya, mobile phone. Oke. Ya, kemudian kemarin juga terpikir seandainya